Oke, semuanya selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep listrik dinamis. Hampir semua peralatan elektronika yang digunakan sehari-hari menggunakan energi listrik. Semuanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan listrik. Listrik ini merupakan sumber kebutuhan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya listrik, dunia terasa gelap gulita dan sepi, tiada aktivitas. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan listrik itu? Dan bagaimana prosesnya listrik bisa mengalir? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerakan partikel-partikel bermuatan yang dinamakan dengan elektron. Fenomena adanya listrik ini sudah ada sejak terbentuknya alam raya ini. Bukti nyata adanya listrik secara alami di alam raya ini yaitu adanya petir. Listrik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis. Ini berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan diam, dan listrik dinamis. Ini berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan bergerak yang disebut dengan arus listrik. Nah, mari kita belajar tentang arus listrik. Lampu listrik yang menyala di dalam satu ruangan ini disebabkan karena adanya arus yang mengalir melalui lampu tersebut tentunya. Rangkaian listrik dengan aliran arus listrik melalui rangkaian ini disebut dengan rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian listrik yang tanpa adanya aliran arus listrik dalam rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Akan saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Gambar yang pertama ini adalah menunjukkan ini sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan, kemudian batu baterai, lampu, dan saklar yang dirangkai sedemikian rupa. Ini saklarnya terbuka, berarti ini namanya rangkaian terbuka. Di sini tidak ada arus yang mengalir, maka lampu di sini akan mati. Gambar yang kedua, saklar ditutup sehingga arus listrik akan mengalir. Nah, aliran arus listrik ini akan menyebabkan lampu pada rangkaian itu akan menyala. Nah, rangkaian yang seperti ini kita namakan atau kita sebut dengan istilah rangkaian tertutup. Nah, arus listrik ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif menuju ke negatif. Jadi kalau gambar rangkaian seperti ini adalah bagian positifnya, sedangkan di bawah ini adalah bagian negatif. Maka arus mengalir dari bagian positif ini ke sana, terus mengalir melalui lampu, menyebabkan lampu ini akan menyala. Begitu seterusnya, lampu ini akan menyala sepanjang beda potensial pada kedua ujung ini ada. Kalau beda potensialnya sudah tidak ada lagi, lampu ini akan mati. Sedangkan arah gerakan elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik. Jadi kalau arah arus listrik ini dari positif menuju ke negatif, kalau aliran elektron ini dari
sisi negatif menuju ke positif. Itu penjelasan tentang arus listrik. Nah, syarat terjadinya arus listrik ini karena adanya perbedaan potensial dimulai sumber tegangan. Jadi, arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Besarnya arus listrik ini dapat dinamakan adalah kuat arus listrik, yang didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penampang suatu konduktor tiap satu satuan waktu. Atau kalau ditulis dalam bahasa matematikanya seperti ini. I sama dengan Q dibagi dengan T. Keterangannya, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, disingkat C. T adalah satuannya waktu, disingkat dengan S atau kepanjangannya dari sekon. Coba kalian perhatikan kenapa C ini dengan huruf besar sedangkan S dengan huruf kecil. Ini ada alasannya ya, karena satuan kolom ini diambil dari nama orang. Jadi satuan yang diambil dari nama orang itu kalau disingkat menggunakan huruf besar ya. Oke. Atau kalau dalam bentuk lain penulisan rumus ini ya dengan menggunakan segitiga seperti yang gambar di samping. Q terus apa ini namanya garis I kali T ya. Artinya kalau Q ini sama dengan I kali T. Kalau I itu Q per T. Kalau T berarti Q per I, dan seterusnya keterangannya sama dengan sebelum. Itu terkait dengan rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya kuat arus listrik. Oke. Sekarang pada alat ukur ya. Nah, kuat arus listrik ini dapat diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan ampermeter. Ampermeter itu bisa kalian lihat di salah satu gambar ini ya. Ini adalah bentuk ampermeter. Sini ada skalanya 0, 50, 100, 150, 200. Ini A itu adalah lambang ampermeter. Ini jarum yang bisa bergerak dari kiri ke kanan ya, ketika digunakan. Ini juga sama ya, ampermeter, hanya modelnya saja yang berbeda. Kemudian selain ampermeter manual seperti ini juga ada ampermeter digital ya, langsung membaca gitu dikit. Kemudian ini adalah rangkaian ampermeter yang terdapat pada sebuah rangkaian listrik. Rangkaian ini namanya dipasang secara seri ya. Seri itu artinya berurutan. Jadi ini apa namanya baterai ini mengalir ke sana ya, ini mengalir. Itu penjelasan daripada ampermeter sebagai alat ukur arus listrik ya. Oke, saya kira cukup pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe, and share ya yang belum. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.